Selamat malam teman-teman. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Ini jam 10 lebih 13 menit, 10 malam. Kita akan menempuh perjalanan 7.000 km bersama Yaris Bakpao tua, teman-teman. Jadi kita kan tinggalnya di Bali, tepatnya di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Pering ya nih. Pering, Kecamatan ya? Itu Bukan ya? Desa Pering. Desa Pering ya. Kecamatan Nah, Batu. jadi dari Gianyar Bali ini kita akan menuju ke Medan, teman-teman. Perjalanan kalau saya hitung-hitung sih 4 hari lah ya, dengan perkiraan dari Denpasar Denpasar itu ke Merak itu 24 jaman. Nyebrangnya bikinlah 5 jam ya, lebih kurangnya, sambil termasuk sudah nunggu kapalnya, load in load outnya ya. Dari Lampung ke Palembangnya 5 jam, jadi 10 jam 10 jam tambah 24 jam tadi ya, Bali ke Meraknya berarti sudah 34 jam ini ya, 34 jam. Jadi nanti kita nginapnya itu di Palembang, teman-teman. Dari Palembang ke Medannya itu sekitar 30 jam ya. Nah, 30 jam. Jadi berangkat kita ini Jumat malam, nanti nyampainya Selasa malam, teman-teman, 4 hari. Dan kita akan nginap di Palembang itu berangkat nyampainya perkiraan siang atau sore lah di Palembang. Berangkatnya nanti hari Seninnya ya jam-jam 10, jam 11 gitu ya. Dari hotel di Palembang kita lanjut lagi menuju ke Medan. Jadi selama perjalanan kita hanya 1 hari 1 malam menginap, teman-teman, di Palembang. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Jam 11 lebih 6 menit, teman-teman. Kita sudah tiba di Tabanan, ditandai dengan patung Wisnu Murti, teman-teman. Tuh. 1 kabupaten sudah kita lewatin. Selanjutnya kita akan melewatin kabupaten negara, teman-teman, menuju ke sana ya. Situasi arus lalu lintas jam 11 malam ini di jalan apa namanya, Neng? Lupa. Jalan lintas Denpasar Gilimanuk udah masuk belum ya? Nah, itu udah tergolong nggak begitu ramai ya, teman-teman. Di depan kita ini kelihatan nggak nih? Itu mobil Kia Travelo atau Kia Pregio gitu ya, yang biasa digunakan untuk mengangkut penumpang dari Bali Jawa lah gitu, Jember, Denpasar, Jember, Banyuwangi gitu-gitu, teman-teman nih. Biasanya berangkatnya sore, teman-teman. Jadi mungkin dia habis keliling ya, ngambil penumpang door to door. Jadi habis itu setelah penumpangnya keangkut semua, baru berangkat menuju ke Jawa gitu, teman-teman. Jam 1 kita sudah tiba di Kota Negara, teman-teman. Jadi tadi kan jam 11 kita udah tiba di Tabanan. Jadi sekitar 2 jam lah, teman-teman. Kita tiba di negara, jalan santai. Karena kita bawa mobil metik, teman-teman. Jadi nggak bisa selasa bawa manual gitu kan. Bisa sih sebenarnya lasak dan tetap agresif pengendaliannya bawa metik ini. Tapi kan kalau saya pribadi ya agak sayang-sayang, teman-teman. Disayang-sayang gitulah ya. Jadi ya dinikmatin aja, teman-teman.
Ini kondisinya cuaca bagus teman-teman, jadi nggak hujan dan gerimisnya tipis-tipis gitu teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita nggak lama ngantri kapalnya dan bisa langsung berangkat, dan cuaca juga bagus, ombak tenang ya teman-teman. Mudah-mudahan perjalanan aman terkendali sampai kita nanti di Pelabuhan Merak. Rencana sih kita mau ngambil apa, Neng? Penyeberangan ekspres atau biasa? Ekspres ya. Ekspres. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti mau ngambil penyeberangan ekspres rencananya ya. Kalau nggak salah estimasinya kemarin 1 jaman. Jadi nanti kita coba juga nanti gimana sih rasanya nyebrang pakai kapal ekspres dari Merak ke Bakauheni. Dan kalau tidak ada halangan mungkin jam 2 jam 3 ya, jam 7 kita sudah tiba di Probolinggo teman-teman, mudah-mudahan ya teman-teman. Oke. Kita sedang melintasin Taman Nasional Bali Barat teman-teman. Jam sudah menunjukkan pukul 1:41. Sebentar lagi kita akan tiba di Pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Mudah-mudahan antrian tidak panjang dan kita bisa langsung nyebrang teman-teman. Biaya penyeberangan Denpas Gilimanuk ke Tapang kalau nggak berubah itu 215.000 ya teman-teman. Untuk mobil dan motor itu 40 ribuan. Durasi penyeberangannya setengah jam teman-teman. Kami sudah berjalan sejauh 150 kilo teman-teman dari Denpasar. Bensinnya sudah berkurang 1 bar nih. Nampak nggak ini? Oh, iya. Beberapa pohon ada yang tumbangnya ke jalan nih teman-teman, karena memang curah hujan belakangan ini di Bali tuh cukup tinggi dan anginnya juga cukup kencang teman-teman. Jadi bahkan di perumahan tempat saya tinggal juga beberapa pohon ada yang tumbang dan menutupi jalan teman-teman. Untung petugas daerah setempat juga sigap membantu warga. Ya beginilah situasinya teman-teman, Taman Nasional Bali Barat ini. Ruas jalan Bali Barat ini teman-teman akan sangat bisa kita nikmatin kalau nggak pagi ya sore teman-teman. Itu indah banget pemandangannya teman-teman. Nah ini kita sudah sangat dekat dengan Pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Nanti saya update lagi ya. Masuk Gilimanuk teman-teman. Wih, sejauh ini sih aman ya, mudah-mudahan ya. Kita sudah mendekati loket. Kita tadi sudah beri karcis 232.000 teman-teman. Ini kita melewati pemeriksaan petugas. Lagi ngantri masuk kapal teman-teman. Tadi kita ngantri untuk masuk ke kapalnya juga nggak lama ya. Terus ini sekarang kita sudah dipersilakan masuk ke kapal. Kalau dilihat dari jalan yang kita lalui ini, aspalnya sepertinya baru selesai hujan di sini teman-teman. Jam sudah jam 2. Jam 2. Sepertinya
eh, mobil yang masuk ke kapal juga penuh nih teman-teman. Nggak tahu nih apa memang kok padat penyeberangan ya. Ini kan sudah jam 2 pagi ya. Apa sudah pada bersiap-siap pulang kampung karena libur panjang kan teman-teman. 27 Januari libur panjang, 29 libur cuti bersama ya. 27 Januari libur, 29 Januari libur, 28 cuti bersama. Begitulah kira-kira. Mungkin yang sudah lama nggak pulang kampung sudah ini ya, sudah bersiap-siap. Seperti saya inilah teman-teman. Ngambil cuti 7 hari teman-teman. Mudah-mudahan besok pagi kita sudah tiba di Probolinggo teman-teman. Mandinya nanti mudah-mudahan bisa di Tongas Asri nanti, rumah makan Tongas Asri. Nanti kita mudah-mudahan bisa mandi di sana, sarapan di sana, dan melanjutkan perjalanan langsung menuju ke Merak. Kapal kita Surya Aila teman-teman, Tanjung Perak nih. Surya Aila, bukan Daihatsu Aila ya. Ya kita nyebrangnya cuma setengah jam nih teman-teman. Goyang-goyang. Nyong 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 nyong. Mana nih? Ayo bos, kemana kami bos? Oh, berarti kita di belakang pickup. Di belakang pickup teman-teman. Oh, udah diarahkan tuh. Kita mendarat teman-teman di Pulau Jawa. Lama di kapal teman-teman, 1,5 jam. Saya nggak tahu tadi karena apa. Karena saya tadi setengah perjalanan juga tidur. Jadi ini kita langsung aja teman-teman melanjutkan perjalanan menuju ke Probolinggo. Terakhir tahun lalu kami itu jalan darat dari Jakarta ke Bali. Pintu tol terakhir itu di ujung timur itu keluarnya tol Gending teman-teman. Pintu tol Gending, nggak tahu sekarang, mudah-mudahan ada tolnya sudah semakin inilah ya, semakin dekat ke timur lagi ya. Jadi lebih cepat teman-teman sampainya di Merak. Ini situasi teman-teman tuh di Pelabuhan Ketapang. Ini bus apa nih? Ada bus pesona ya. Tuh. Wih, antriannya banyak nih teman-teman. Tuh. Truk-truk, bus-bus, mobil pribadi. Inilah dia teman-teman situasi di Pelabuhan Ketapang. Kalau ke kiri ke Jember, kalau ke kanan ke Pantura. Yang akan kita lewati itu kalau Pantura itu Situbondo, Probolinggo. Kalau kiri Jember, Bondowoso juga bisa dari kiri. Kita kanan teman-teman. Oke gas, weh. Untuk update teman-teman, di jalur ruas jalan Situbondo Banyuwangi ini sudah ada perbaikan ya teman-teman. Sudah ada perbaikan jalan. Jadi jalan sudah semakin mulus, semakin lebar. Jadi ya semakin nyaman lah untuk dinikmatin teman-teman. Dan untuk kalian yang mungkin pertama kali atau akan merencanakan perjalanan dari Jawa ke Bali dan
akan melewati rute Pantura gitu ya, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, itu nggak perlu khawatir dan nggak perlu cemas teman-teman. Di sini jalurnya aman. Selain aman, fasilitas juga banyak di sini teman-teman. Maksudnya kita nggak akan kesulitan menemukan SPBU. Untuk masjid juga di sini banyak, di pinggir jalan banyak, Alfamart, Indomaret juga banyak. Hanya untuk rute-rute yang sepi kita akan menemukannya di kawasan Taman Nasional Baluran nanti teman-teman. Di situ memang sudah sepi, tapi sepi juga tetap relatif aman teman-teman. Jalan juga bagus, jadi nggak perlu khawatir lah ya yang belum pernah atau belum pernah punya pengalaman gitu ya. Ini saya juga untuk melewati Taman Nasional Baluran ini, selama ini saya selalu melewatinya dalam subuh lah gitu ya. Subuh, jarang sekali saya melewatin kawasan Taman Nasional Baluran ini pagi-pagi atau siang atau sore teman-teman. Biasanya subuh, dan selalu aman gitu teman-teman. Nggak ada berita-berita aneh lah gitu. Tapi walaupun begitu, pastikan kendaraan yang kalian bawa dalam kondisi yang baik, semuanya sudah dipersiapkan lah ya, jadi nggak menimbulkan masalah di jalan teman-teman. Dan kalian perlu hati-hati kalau melintasi Taman Nasional Baluran ini dari timur ke barat gitu ya, dari Banyuwangi ke Probolinggonya. Karena ini kan jalanannya menurun. Jadi kalau dari timur itu menanjak, dari barat itu menurun gitu ya. Jadi banyak bus-bus yang ngeblong atau truk-truk yang cukup kencang selagi mereka apalagi kosong gitu kan. Jadi kita yang dari bawah itu harus hati-hati. Oh, ini ada bus yang masuk barat nih teman-teman. Nanti kita lihat ya, tuh. Dapat nggak nih? Tuh. Itulah teman-teman, jadi harus selalu hati-hati. Walaupun kalian mungkin sering melewati jalan ini atau sudah hafal lah konturnya dan seluk-beluknya, tapi kan nggak boleh anggap remeh lah ya sama teman-teman. Nggak boleh anggap remeh sama arus lalu lintas teman-teman. Waspada itu penting, karena bisa aja kan kita sudah hati-hati, ternyata kendaraan di sekitar kita juga sembrono gitu ya. Jadi malah kita yang menanggung efek negatifnya. Ini udah di Taman Nasional Baluran nih teman-teman. Tuh ngeblong. Karena mereka dari atas jalanannya menurun kan, jadi apalagi bus-bus tuh teman-teman, apalagi yang konvoy atau yang kejar-kejaran gitu kan. Seperti ini teman-teman pasti akan selalu kalian jumpain ketika kalian
melintasi Taman Nasional Baluran, teman-teman. Jadi akan ada truk yang parkir, truk panjang parkir di jalan, sehingga hanya satu ruas jalan yang bisa dipakai, dan itu akan menyebabkan kemacetan atau pelambatan jalur, pelambatan arus ya, karena kendaraan yang melintas dari dua arah akan melewati jalur yang dipakai truk itu secara bergantian, karena kan truk itu kan memakai satu jalur dia. Nah, jadi menurut saya, karena saya sudah terlalu sering lewat sini dan selalu ada truk yang seperti itu, ini mohon maaf ya kalau saya salah, itu ada unsur kesengajaan dari ya siapalah mereka gitu ya. Ada unsur kesengajaan yang sengaja memarkir truk di jalan. Tujuannya apa? Untuk meminta uang, teman-teman. Tapi tenang saja, mereka tidak mengganggu, mereka hanya meminta. Tapi kalau kita nggak kasih juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut, atau misalnya yang nyetir sendiri nggak usah takut, aman kok, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Sekarang jam 6:30 waktu Indonesia Barat. Kita sudah tiba di Paiton, teman-teman. Jadi tadi kita singgah sebentar di Utama Raya, rest area. Jadi sebenarnya niatnya cuman isi bensin aja gitu kan. Tapi ternyata di Utama Raya itu toiletnya kan ada 80 tuh, teman-teman. 80 toilet kan di Utama Raya itu. Ternyata ini toilet VIP ya, jadi berbayar gitu. Dan dijamin bersih dan bagus. Nah, ternyata rest area Utama Raya ini menyediakan air panas, teman-teman. Yang tadinya kita sudah searching di Google, rest area tol Trans Jawa mana yang menyediakan air hangat ya, soalnya kan anak-anak harus mandi, teman-teman. Nah, teman-teman, sebentar, kita sedang melewatin apa ini? Paiton, PLT. PLT apa ya? PLTU ya? Iya. PLTU Paiton, teman-teman. Ini pemandangan Paiton di siang hari, di pagi hari ya. Nah, ternyata yang tadinya kita lagi ngecek-ngecek googling itu kan rest area tol Trans Jawa yang ada air panasnya, ternyata di Utama Raya ini juga ada, teman-teman. Jadi akhirnya anak-anak kita mandikan aja di sini di rest area Utama Raya. Walaupun agak pagi sih, masih jam 6:30, tapi yang penting mereka sudah seger. Lagian sehari-hari juga mereka jam 6 sudah mandi, teman-teman, sebelum berangkat ke sekolah. Jadi nggak kaget lah badannya. Jadi ketika kita harus melanjutkan perjalanan, anak-anak sudah badannya udah seger gitu kan. Jadi sekarang anak-anak sudah sarapan, makan roti. Jadi kita juga orang tua sudah relax lah untuk melanjutkan perjalanan. Yang penting itu anak-anak, teman-teman. Dia nggak lapar, dia nyaman. Itu rumus penting perjalanan jauh kalau bawa anak-anak, bawa keluarga, teman-teman. Anak-anak harus nyaman. Apa yang mereka suka itu ada, misalnya maunya makan apa, misalnya barang kesayangannya apa yang harus dibawa. Jadi nyaman merekanya, walaupun harus perjalanan jauh seperti ini 4 hari, teman-teman. Jadi mudah-mudahan lancar jaya. Agenda kita selanjutnya di rumah makan Tongas Asri, teman-teman. Kita akan sarapan di sana. Saya kan belum mandi nih. Kalau istri sama anak udah mandi. Kalau saya nanti di Tongas Asri aja, teman-teman. Teman-teman, kita sudah sampai di Probolinggo, teman-teman. Sekarang jam 7
Indonesia Barat. Kita barusan aja melewati Pengadilan Negeri Probolinggo. Keraksaan ya nih? Keraksaan. Sama ya? Tahu. Nah, jadi mobil yang kita bawa kali ini ke Medan dari Denpasar itu Yaris Bakpao teman-teman. Tahun 2008, transmisi matic. Salah satu, jadi kan ada juga nih, kita punya ada sedan manual juga kan, Vios. Nah, secara akomodasi kan tentunya kan sedan kan lebih proper lah ya daripada hatchback begini kan. Nah, jadi setelah segala kalkulasi sama istri kemarin, bertimbang-timbang, akhirnya Yaris ini masih cukup teman-teman, bagasinya dengan kebutuhan kita selama 8 hari di perjalanan dan nanti sekitar 5 hari di rumah. Jadi ya 14 hari lah ya. Jadi masih cukup mengakomodir kebutuhan kita, bagasinya dan lain-lain. Nah, akhirnya itu salah satu poin terakhir. Poin yang pertama kenapa akhirnya bawa matic dibanding manual, Yaris matic daripada Vios manual, yang mana kapasitasnya bagasinya lebih besar. Pertama itu adalah ini matic teman-teman. Jadi saya pernah berapa kali lah gitu ya, jalan jauh sama istri masih bawa Vios. Saya tuh belum nggak tenang teman-teman kalau digantiin istri nyetir kalau transmisi mobilnya manual. Walaupun istri sangat bisa sehari-hari juga dia bawa Vios bisa. Hanya saya kok nggak tenang gitu. Tadinya dia gantiin saya, jadi saya jadi malah nggak tidur gitu teman-teman, karena agak tegang gitu kan, karena saya agak-agak ragu apa namanya kan, perpindahan persneling itu kan butuh kecekatan juga kalau di jalan lintas gitu ya. Makanya akhirnya itu poin pertamanya kenapa akhirnya bawa Yaris matic ini. Jadi ketika saya benar-benar lelah, saya bisa benar-benar relax, istirahat, tidur di mobil tanpa harus merasa tegang. Karena ini matic, jadi walaupun ditanjakan harus tiba-tiba dan harus jalan tiba-tiba lagi, ya matic nggak perlu usaha yang keras gitu loh. Kalau manual kan kita harus cekatan gitu ya. Yang kedua, Yaris tahun segini tuh lampunya masih halogen teman-teman, masih kuning. Menurut saya secara fungsi ini sangat bagus dibandingkan kayak Vios itu kan lampunya HID ya. Sebenarnya kalau HID itu kalau sudah nggak hujan aja dia nggak terang, kurang terang, apalagi hujan. Waduh, kayak nggak pakai lampu gitu teman-teman. Dan Yaris ini selain lampunya masih halogen tapi terang gitu teman-teman. Lampu dekatnya posisinya pas, lampu jauhnya juga posisinya pas. Jadi ya sudah, karena kita juga akan selalu jalan malam dan sekarang sedang musim hujan. Nah, jadi selain karena transmisinya matic, lampunya halogen terang, kapasitas bagasinya masih mengakomodir kebutuhan kita, ya udah kita jalan dengan ini. Gitu teman-teman. Di sini tuh teman-teman, di Probolinggo ini sedang gencar dengan proyek lanjutannya jalan tol teman-teman. Tadi kami sudah berapa kali melewatin pekerjaan jalan tol ya? Sudah mulai. Ya, mudah-mudahan segera terrealisasi teman-teman. Ini akan sangat asik nih. Jadi untuk kita yang tinggal di Bali dan kampungnya di Medan itu teman-teman, sebenarnya sangat mengharapkan tol Trans Jawa itu, tol Trans Jawa udah selesai kan? Belum lah, Banyuwangi sampai Probolinggo sampai Banyuwangi kan belum semuanya gitu kan. Kalau sudah terrealisasi dan tol Trans Sumatera juga sudah tersambung secara keseluruhan lah gitu kan. Kalau yang kita ini yang budgetnya terbatas, mau pulang kampung pengennya jalan darat kan, menghemat sekaligus jalan-jalan,
Itu sangat terbantu teman-teman. Soalnya kalau pesawat sekarang harganya satu orang 2,5 juta kali 4 10, pulang pergi 20 juta teman-teman, belum ngapain-ngapain kan, lumayan. Kalau di Probolinggo ini ya jalannya begini-begini teman-teman, sempit, banyak truk, jalan santai, jalan cepat, truknya ya beginilah teman-teman. Apalagi nanti kalau ketemu truk yang jalannya pelan tapi dia ada beriringan 3 truk gitu kan, yang gede-gede. Ya kita harus sabar kan, karena sekali lagi ketika kita menempuh perjalanan panjang itu teman-teman, touring lah ya, atau kita tidak sedang berada di sirkuit teman-teman. Jadi kita nggak usah balap-balapan, nggak usah terpancing emosi gitu teman-teman. Yang penting sampai dengan selamat. Teman-teman, jam 10:27 enggak dong, 9:27 waktu Indonesia Barat, jam 9:30 teman-teman. Kita baru saja keluar dari rumah makan Tongas Asri, habis istirahat. Jadi di rumah makan Tongas Asri teman-teman, kalian bisa bisa sarapan, bisa mandi. Di situ juga ada oleh-oleh, ada cemilan-cemilan. Jadi lengkap teman-teman. Namanya Rumah Makan Tongas Asri di daerah Probolinggo. Jadi begitu kalau kita mau ke arah Jakarta, dari Rumah Makan Tongas Asri ini pintu tol terdekat itu ya pintu tol gratis teman-teman. Itu sekitar 15 menit sampai 20 menit jaraknya dari Rumah Makan Tongas Asri. Dari sini waktu tempuh kita menuju Pelabuhan Merak itu 11 jam teman-teman. Jadi kemungkinan nanti kalau memang sesuai dengan mapnya itu ya setengah 10 malam. Tapi kan kita akan tetap berhenti, istirahat, makan, mandi mungkin nanti kalau bisa. Jadi ya mungkin jam-jam 12-an ya. Sudah mudah-mudahan jam 12-an kita sudah nyebrang lah gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman. Ini kita masih menuju ke pintu tol Tongas Asri teman-teman. Dan di Rumah Makan Tongas Asri itu juga harganya termasuk terjangkau teman-teman. Jadi tadi kita nih pesen soto 1, nasi putih 2, tempe 5, terus teh manis gitu ya. Tempenya satunya 3.000 teman-teman. Tapi ingat, tempenya 3.000 tapi tempenya gede. Jadi untuk satu lauk sekali makan itu cukup teman-teman. Tadi saya pesan 5 tempenya, kirain kecil-kecilnya gede-gede. Akhirnya 2 atau 3 tadi kami bungkus lah. Itu teman-teman, nanti saya update lagi. Oke teman-teman, kita sudah memasuki kalau saya bilang ya step ketiga. Jadi gini, kalau saya ini pendapat saya sih, kalau ke Medan itu ada beberapa step. Step pertama stage 1 adalah Denpasar Gilimanuk. Full jalur lintas ya kan. Stage keduanya Banyuwangi Probolinggo, sudah selesai stage kedua.
Stage ketiga teman-teman, kita baru masuk pintu tol Grati dan sekarang ini adalah jalan kita menuju ke Pelabuhan Merak gitu teman-teman. Jadi bisa dipastikan kita nggak akan keluar dari jalan tol ini sampai kita nanti harus keluar karena akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Ini adalah stage kedua, dan stage ketiga nanti adalah tol Trans Sumatera Lampung, tes keempat ya, Lampung Palembang. Nanti stage kelimanya adalah jalan lintas timur Sumatera. Pantauan sementara ini ya beginilah teman-teman. Di ujung timur tol Trans Jawa ini sepi terus ya Neng ya. Kemarin kita juga sepi. Jadi di sini banyak yang ngebut-ngebut teman-teman. Tapi jangan ditiru ya. Tetap harus hati-hati. Sesekali boleh lah ngetes mobil kan. Tapi tetap utamakan keselamatan. Karena kita berlibur itu untuk pulang ke rumah dengan selamat, ya kan? Jam teman-teman menuju Pelabuhan Merak. Sekalian saya mau berbagi. Jadi dari rumah tadi kita kan sudah isi full bensin teman-teman. Sudah isi full bensin, terus ngisi lagi di Situbondo teman-teman. Di tempat kita istirahat tadi di rest area Utama Raya Situbondo ya. Jadi dari rumah sampai rest area Situbondo itu kita sudah menempuh 285 km teman-teman. Jadi ini saya mau ngomongin konsumsi bahan bakar ya. Jadi tadi ngisi Pertamax-nya habis 240.000 nya saya bagi 12.500 karena Pertamax sekarang 12.500 ya 1 liter. Nah saya bagi 240.000 bagi 12.500 itu ketemunya 19,2 liter teman-teman. Jadi saya bagikan jarak tempuh kami 285 km dibagi 19,2 liter itu dapat dia 14,8 teman-teman. Ya hampir 15 lah kalau kita bener-bener ya literan itu kan nggak akurat gitu kan. Anggap aja lah 19 liter ya, jangan 19,2, 19. Itu dapat di angka 1:15 teman-teman. Konsumsi bahan bakar untuk luar kota mix ya, macet, idle, jalan lempeng. Karena tadi kemarin malam itu kan kita jam 2 itu sudah masuk ke kapal teman-teman. Tapi saya kebangun itu jam 3 teman-teman, masih kapalnya belum nyandar teman-teman. Jadi ternyata nunggu jam 3:30 baru keluar kapal. Jadi 1,5 jam. Nah mobil ini nyala terus teman-teman, idle terus. Jadi sudah termasuk idle 1,5 jam, ada macet juga, ada jalan lancar dengan beban full lah ya, beban full 4 orang, terus ada barang-barang full di bagasi, itu dapat di 1:15 gitu teman-teman. Jadi Yaris Matic ini masih sangat bisa diandalkan, nggak hanya tenaganya tapi konsumsi bahan bakarnya juga sangat oke teman-teman. Nanti saya update lagi untuk konsumsi bahan bakar di full tol Trans Jawa. Oke teman-teman, saksikan terus perjalanan kami menuju Pelabuhan Merak dari ujung timur tol Trans Jawa. Oke, kita lanjut dulu, nanti saya update. Halo teman-teman, sekarang sudah di kilometer 688. Kalau dari Google Map ini lagi 9 jam 50 menit lagi teman-teman. Tadi kita ngeres di rest area 726. Jadi kalau teman-teman dari arah timur atau misalnya dari Probolinggo mau ke arah barat lah ya, entah ke mana sih Neng, ke arah sana itu
Salatiga gitu ya. Pokoknya ke arah barat lah, ke arah Jakarta gitu kan. Itu rest area 726 itu bagus teman-teman, lengkap. McD ada. Apa aja? Apa nih? Solaria, Solaria ada. kopi kenangan. Kopi Kenangan, Indomaret ya. Ya lengkap lah dan luas teman-teman. Bahkan untuk kalian yang nggak mau beli sesuatu di rest area tersebut, hanya mau ngeres aja, di sana pohon-pohonnya juga banyak, jadi teduh. Dan sekarang ini cuacanya setengah-setengah mendung teman-teman, jadi asik untuk riding. Tapi saya rehat dulu lah teman-teman, sementara istri ambil alih. Beginilah situasinya teman-teman. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 jam setengah 2. Enggak, tolnya relatif sepi ya. Tapi justru kondisi seperti ini yang bisa membuat kecepatan itu konstan teman-teman. Teman-teman, ini Taman Lalu Lintas. Itu Kodim Ngawi. Tuh teman-teman, itu Kodim Ngawi. Nah, kenapa kami ada di Kabupaten Ngawi, keluar tol Trans Jawa? Jadi teman-teman, AC mobil tiba-tiba tidak dingin. Akhirnya saya searching bengkel AC terdekat. Tadi sudah sempat panik karena jam sudah sore. Terus rekomendasi pertama yang saya telepon itu ternyata dia libur. Saya sudah minta tolong kalau kami perjalanan jauh, tapi katanya dia sedang tidak ada di tempat. Akhirnya rekomendasi yang kedua, dan ternyata buka, dan itu juga cukup dekat, 18 menit dari lokasi kami. Akhirnya kita langsung ke situ, dan ternyata magnet clutch AC mobilnya rusak. Jadi sementara dia butuh 3 jam untuk memperbaiki. Spare partnya ada, hanya kan mobil masih panas kondisinya ya. Jadi karena kondisi mobil masih panas, itu kan harus didinginkan dulu teman-teman. Jadi berikut bongkar pasang bempernya dan lain-lain, kompresornya, dia butuh waktu 2,5 jam katanya. Ya udah. Jadi kebetulan bengkel mobil AE ini, namanya bengkel AC mobil AE ya. Itu lokasinya sangat dekat dengan Taman Lalu Lintas ini, alun-alun Kabupaten Ngawi. Lokasinya ada di seberang Kodim Ngawi itu. Nah, dan ternyata semuanya nggak ada yang kebutuhan teman-teman. Jadi ketika kami harus menepi karena mobil harus ada perawatan, malah dapatnya tempat yang sendu ini gitu. Dan ini dia, alun-alun Kabupaten Ngawi teman-teman. Kami hanya jalan kaki teman-teman dari bengkelnya ke alun-alun ini, dan di sini ada tempat bermain anak-anak, jadi anak-anak juga senang banget ini. Ayo dek, kesana yuk. Iya, kita main pelas-pelasan Bapak. Ayo sayang, ayo dek. Tuh. Padahal tadi mereka ini teman-teman sudah kepanasan ketika kami sedang mencari rekomendasi bengkel AC terdekat. Mereka udah kepanasan, kami juga merasa bersalah sebagai orang tua gitu kan. Akhirnya ya itulah, sebuah perjalanan ada cerita yang seru. Dan kami secara tidak sengaja mampir di sini, Kabupaten Ngawi, Taman Lalu Lintas. Tuh. Biasanya kalau di Gianyar jam-jam 6 baru ada nih. Dari tol Trans Jawa berakhir dengan mancing ikan di Taman Lalu Lintas Ngawi teman-teman. Hidup memang nggak ada yang bisa mendebak ya teman-teman. Segala sesuatu bisa terjadi kapan aja, di mana aja, dan sering sekali tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi kita harus bersyukur teman-teman. Nunggu mobil sekitar 3 jam. Habis ini kita cari makan malam. Udah jam 6:15 teman-teman, masih di Ngawi nih. Masih 9 jam lagi menuju Pelabuhan Merak.
Tapi memang harus bersyukur karena dengan kondisi AC yang betul-betul bermasalah tadi, dimana yang kena itu magnet clutch-nya, dan ketemu akhirnya bengkel yang sedang buka dan sedang tidak ramai dan bagus penanganannya, ternyata apa namanya ya, itu tadi magnet clutch-nya kena, dan dia periksa, dia langsung tahu oh ini magnet clutch. Akhirnya dia telepon bengkel spare part, ternyata untuk Yaris 2008 itu ada. Nah itu yang harus disyukurin sih. Biayanya tadi 1.075.000 teman-teman. Biayanya besar ya, mau gimana kan, kita punya mobil pasti ada biaya-biaya yang tak terduga. Itu resiko dari punya kendaraan. Dan saya lebih menitik beratkan rasa syukur karena kami bisa melanjutkan perjalanan walaupun sudah cukup terlambat gitu teman-teman. Ini nggak tahu nih di rest area berapa ini, masih di Ngawi sih pokoknya ini. 9 jam perkiraan nanti tiba di Merak itu jam 5 pagi lah, atau jam 6 pagi santai-santainya kan gitu teman-teman. Ini juga apa namanya, rest areanya lengkap nih. Itu ada toilet di situ, toilet gratis, tempat nongkrong banyak, luas. Begitulah teman-teman suka dukanya jalan jauh, apalagi saya jalan jauh terjauh dalam hidup saya 4 hari 8 hari pulang pergi, 7.000 kilo pulang pergi menggunakan mobil yang baru saya beli sebulan. Intinya menikah dengan orang yang baru saya kenal gitu loh intinya. Tadinya kalau naik Vios saya yakin gak akan ada masalah sampai di Medan, tapi anggap saja ini bukan musibah teman-teman, biasa. Komponen itu aus, rusak, habis masa pakai itu biasa. Dan ketika kita melakukan perjalanan jauh ya itu biasa, namanya juga kejadian kan, nggak bisa terduga. Saya anggap ini adalah perkenalan saya yang baru, perkenalan saya dengan apa namanya, daily killer kami, Yaris 2008. Itu sih teman-teman. Padahal sebenarnya begitu mobil ini kami ambil, saya sudah servis lagi. Kalau oli enggak, karena oli baru diganti, oli metik juga baru diganti. Jadi saya servis, terus saya kuras radiatornya teman-teman. Itu wajib kalau saya beli mobil tua. Radiator itu sangat penting. Kemarin radiator itu kuras, flashing ya, itu kena 650.000. Servis saya kena 650.000 kuras radiator, 650.000 radiator kuras, 250.000 servis. Terus ganti busi keempatnya. Terus cek rem, saya cek rem, walaupun masih enak remnya saya cek. Saya kan nggak paham barang ini ya, nggak semua paham lah gitu. Rem saya cek dan lain-lain lah, termasuk wiper. Itu sangat penting, wiper itu untuk perjalanan jauh. Apalagi ya, cek rem banyak sih ya, kelistrikan juga. Nah AC aja yang sebelum saya cek sama kaki-kaki mobil ini, dan hari ini sudah cek AC, sudah selesai, semuanya sehat. Tersisa kaki-kakinya ada bunyi dikit sih, tapi saya yakin lah produk Toyota itu masih bisa diandelin lah walaupun ada bunyi-bunyi dikit gitu teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada halangan lagi lah untuk tiba di Pelabuhan Merak mudah-mudahan jam 4, jam 5 nyampe. Kita spare waktu 3 jam, misalnya jam 5 nyampe, jam 8 tiba di Lampung dengan menggunakan ferry yang ekspres. Nah habis itu jam 8 kita bikinlah 6 jam ke Palembang, 8 tambah 6, 14, jam 2 nyampe di mana ya, di hotel pas itu jam untuk orang check-in gitu teman-teman. Ini anak sama istri baru selesai beres-beres, bersih-bersih. Kami siap-siap mau berangkat sih. Hai, mana jempolnya? Semangat nggak?
Oke. Besok nyampe Esok nyampe di mana? Palem? hotel, Palem? Bang. Sama hotel. Iya, sayang. Oh, sos mobil, sayang. Sekarang jam 5:45 teman-teman. Kita sisa 1,5 jam lagi menuju ke Pelabuhan Merak. Selamat menikmati gedung-gedung pencakar langit teman-teman. Saya udah lama tinggal di Bali dan udah lama juga nggak lama ke Jakarta gitu ya. Rasanya udah asing lihat gedung-gedung seperti ini. Gedung BSI, wow, gede banget. Kenapa? Oh, Kemenkeu. Selamat pagi teman-teman. Jam 7 waktu Indonesia Barat kita sudah tiba di gerbang tol Merak. Nanti kita langsung ambil aja kapal ekspres. Mudah-mudahan langsung berangkat ya teman-teman. Ngantrinya nggak lama gitu loh. Adeknya udah datang. Mama, Enggak ada adiknya. adeknya udah datang. Sudah sampai teman-teman di Pelabuhan Merak. Mana nih? Hah? Iya kan? Kamu terbalik. Untuk tiket eksekutif itu teman-teman ke Bakauheni dari Merak itu 780.000, 1 jam penyeberangan. Kalau yang reguler itu 510 teman-teman, 2 jam. Jadi selisih 270.000. Ya terserah kalian kan. 1 jam kalian bisa dapat 270.000 atau menikmati apa yang kita bisa nikmatin dari eksekutif. Apa selain dari waktu tempuh, mungkin fasilitas mungkin ya. Nanti kita lihat teman-teman ya. Oke. Antriannya lumayan nih teman-teman. Tuh dapat antrian kendaraannya tuh. Padahal masih jam setengah 8 sih. Udah begitu. Ya udah, mudah-mudahan. Oh tapi ini yang eksekutif sama reguler sama nggak antriannya Neng? Nah itu dia, kita tanya bapak ini. Oh iya, tanya aja iseng-iseng ya. Coba. Itu siapa kopi? Persiapan teman-teman masuk kapal. Belum. Pantat aku. Dan ini memang parkirannya khusus untuk penumpang eksekutif nih. Aku tak pakai listrik. Ini kapalnya teman-teman nih. Ini kayak ini Neng, kapal Dharma Kartika itu jangan-jangan. Oh, wah. Woi. Oh, tinggi sekali. Wah, tinggi sekali. Kayak kapal Citra nih. Jangan-jangan. Iya kayaknya Neng. Oh iya. Yang kami naik ke Sumbang kemarin. Bapak, itu kapalnya di atas sana.
Bang, Wow. first time. Excited. Wah, mobil kecil bisa di mana aja. Teman-teman, ini kita ada di dek paling atas nih. Dari apa tadi nama kapalnya? Saya lupa. KMP Portling 3. Bener nggak sih? Jadi di sini ada lesehan nih teman-teman. Tuh. Ini kafetarian nih teman-teman. Sini kak. Sini ya. Ini salah satu fasilitas gratis yang bisa kita nikmati teman-teman. Tuh. Namanya bisnis kelas, tapi bebas, siapa aja boleh pakai. Terus selain di sini ada tempat tidur juga teman-teman. Dia busa dilapis kulit gitu kan, tingkat di sini nih teman-teman. Tuh di situ tuh. Asik sih, AC juga, tapi penuh teman-teman. Tadi langsung diserbu. Selain di bisnis kelas tadi, ada di sini juga bisa duduk-duduk nih. Pokoknya kalian dijamin kedinginan kalau di sini, karena AC-nya dingin banget. Nah, sayang, nah di sini juga bisa nih. Tuh, ada kafenya juga di sana. Nah, itu playgroundnya teman-teman. Itu yang dicari anak-anak. Ini ada live music juga. Tahu ini apa? Ya, beginilah teman-teman. 780.000 selama 1 jam. Di situ ada masjid tuh, di situ masjid. Ini ruang informasi. Wow, bagus kak. Hai, hai dek, adek. Apa sayang? Dek. Stop. Itu perosotannya nggak dimainin, nggak suka. Perosotan deh, Git. Itu perosotannya. Nunggu di sini teman-teman. Duduk. Tuh. Kebetulan lantainya empuk kan dari bahan karet gitu. Terus pemandangannya nih asik. Tempat tidurnya penuh, jadi kita di sini aja lah. Lagi cuma 1 jam. Mudah-mudahan perjalanan dari Lampung ke Palembang lancar dan kita bisa langsung ambil hotel yang terbaik dengan harga yang masuk akal. Sudah mendarat kita teman-teman. Kita mendarat jam 11. Dan sekarang kita
akan langsung masuk ke tol Trans Sumatera ya. Belok kanan menuju Jalan Raya Lintas Oh, lintas timur. Terus tolnya mana ya? ke Jalan Raya Lintas Pantai Timur. Oh iya, sama ya. Beginilah dia teman-teman situasi sekitar pelabuhan Bakauheni ya, Neng, ya. Iya. Kiri. Bakauheni jalan tol tuh lintas timur ke kanan, jalan tolnya ke kiri. Kita ke jalan tol. 500 meter, belok kiri ke Jalan Lintas Sumatera. Pertama kali nih teman-teman, saya nyobain tol Trans Sumatera yang katanya giginya banyak berlubang. Mari kita update ya teman-teman per hari ini tanggal 19 Januari tahun 2025. Kiri ke Jalan Lintas Sumatera. Oh, kalau ke tol Bakauheninya ke kiri, Kalianda ke kanan. Kita ke kiri lah. Terus mana dia? Oh. Setelah 600 meter, terus kanan untuk melanjutkan di Jalan Lintas Sumatera, Jalan Pelabuhan Bakauheni. Ada yang masuk ke kanan. Iya. Bandar Lampung lewat jalan tol. Sejauh 1 kilometer. Oh, ini ada Innova, kita ikut deh. Bandar Lampung ke kanan. Bener gak? Iya. Nanti kita ngikutin yang salah lagi. Itu mana nih? Ada. Hah? Wih. Masih berantakan ya arahnya ya. Iya. Ikutin yang pro gitu. Udah. Yang pada pro soalnya. Udah sering. Setelah 500 meter, belok sedikit ke kiri menuju jalan ke arah Medan. Lampung. Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu ke kiri teman-teman. Belok sedikit ke kiri menuju jalan ke arah Medan. Lampung. Terus sejauh 800 meter. Wow, welcome tol Trans Sumatera. Setelah 600 meter, teruskan ke jalan tol Bakauheni, terbang Imsan. Ini dia penampakan lintas Sumatera di pintu tol Bakauheni. Jadi teman-teman, saya sekalian sharing ya. Kita sudah selesai urusan dengan Denpasar Gilimanuk stage 1, tol Banyuwangi Probolinggo stage 2, tol Trans Jawa stage 3. Sekarang stage 4. Asik. Tol Trans Sumatera yang akan nanti berakhir di Palembang. Saya mau update begini. Ketika kami merencanakan jalan darat ke Medan, teman-teman, saya bagi dua estimasi pengeluarannya. Saya bagi duanya begini. Biaya yang keluar kendaraan ya, bahan bakar, terus biaya tol dan penyeberangan. Saya bagi mulai dari Denpasar sampai ke Merak, dan dari penyeberangan sampai ke, dan dari Lampung sampai ke Medan. Jadi kalau saya estimasi mulai kami berangkat sampai kami tiba di pelabuhan Bakauheni, di pelabuhan Merak, itu bensin yang kami keluar itu sekitar 1.100.000 teman-teman. Kami pakai Pertamax.
1.100.000 ya teman-teman, pakai Pertamax dengan konsumsi bahan bakar itu rata-rata itu yang pertama itu ada, kami kan 3 kali ngisi bensin 4 kali ya itu ya, rata-rata itu ada 1:15, 1:16, 1:15 gitu-gitulah. Menurut saya sudah sangat irit untuk mobil Matic 1500, karena kan kami kan kecepatannya juga kan nggak ngikutin ini ya, kecepatannya kadang-kadang 140, 130, 120 gitu-gitulah ya, dan sering idle juga. Kemarin itu kan kami sering istirahat teman-teman, karena kami ternyata waduh dihantam sakit semua nih, masuk angin semua, jadi banyak istirahat kemarin, banyak berhenti dan mobil nggak dimatikan, jadi idle terus, bisa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu, jadi betul-betul tepar kemarin teman-teman. Jadi begitulah dia estimasinya. Jadi bensin, kalau misalnya teman-teman mau melakukan perjalanan dari Denpasar menuju ujung barat tol Trans Jawa, itu estimasi biaya yang dikeluarkan kalau kalian menggunakan mobil dengan bahan bakar bensin cc 1500 itu ya lebih kurang 1 juta lah. Begitu teman-teman. Terus untuk jalan tol, untuk biaya tolnya juga 1 jutaan teman-teman, 1.070.000 begitu. Jadi kami kemarin ada saldo di imaninya 1.600.000, sisanya 500 ribuan teman-teman. Jadi bensin 1 jutaan, 1 juta kecil ya, nggak nyampe 1.100.000. Tol juga begitu teman-teman. Nah, untuk penyeberangan dari Gilimanuk menuju ke Tapang itu 232.000, dan dari Merak menuju Bakauheni ada dua pilihan, mau yang ekspres itu 780, durasi penyeberangan 1 jam, atau yang reguler 510, durasi penyeberangannya 2 jam teman-teman. Terserah kalian mau pilih yang mana. Nanti kalian boleh lihat nanti di video YouTube saya seperti apa fasilitas kapal yang kita dapat ketika bayar kapal ekspres 780.000 selama 1 jam. Oke teman-teman, sementara update saya mengenai stage 1, 2, 3 ya sudah selesai. Nanti saya update mengenai stage 4, yaitu tol Trans Sumatera dari Lampung menuju Palembang, dan stage terakhir, stage kelima dari Palembang menuju ke Medan, karena di sana sepertinya jalan tolnya sangat sedikit ya. Oke teman-teman. Istirahat di KM 87 tadi teman-teman. Untuk teman-teman yang mau ke arah Palembang dan seterusnya dari Lampung, kalau saya recommended rest area 87 ini teman-teman. Kenapa? Pertama, saya pengen itu rest area itu ada pohon-pohonnya lah teman-teman. Jadi kalau parkir mobil itu nggak panas lah ya, siang pagi gitu kan. Nah di KM 87 tuh pohonnya rindang-rindang teman-teman. Jadi kalian mau istirahat berlama-lama pun mobil tetap adem. Jadi ketika masuk mobil ya sudah adem gitu kan. Nah, dan di situ ada playground mini lah untuk anak-anak. Apa namanya? Ada rumputnya juga rapi. Di atasnya ada ayunan, ada apa namanya? Perosotan ayunan gitu teman-teman. Kalau untuk harga ya wajar lah ya, tadi nasi goreng 20.000, jus mangga tadi 15.000. Itu teman-teman. Jadi harganya bersahabat lah, masuk akal, cocok.